Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas soal yang kemarin di-share untuk soal-soal matematika wajib. Kemudian Ibu minta kalian untuk menyebutkan soal-soal yang perlu Ibu bahas. Nah, kita bahas yang matematika wajib terlebih dahulu ya. Untuk yang matematika wajib, kemarin itu terdata ada sekitar beberapa nomor yang diajukan untuk dibahas oleh Ibu. Di antaranya adalah nomor 24 atau 37, ini sama aja ya, yaitu tentang vektor. Yang kedua itu ada nomor 27, kemudian nomor 23, juga tentang vektor. Kemudian ada nomor 17, dan ada nomor 35. Nomor 35 ini tentang fungsi irasional. Fungsi irasional. Oke. Nah, untuk yang bahasan tentang vektor, nomor 24, 37, 23, dan fungsi irasional nomor 35 tidak akan Ibu bahas. Kenapa? Karena tidak masuk ke soal ujian sekolah. Nanti Ibu akan memperlihatkan kalian dari nomor 1 sampai nomor 35 soal ujian sekolahnya tentang apa saja. Nah, sehingga sekarang kita akan membahas dua nomor ini ya, yaitu nomor 27 dan nomor 17. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 17. Ibu mau share soalnya ya. Oke, sudah terlihat ya di layar. Ini adalah soal yang kemarin Ibu kirim ke kalian dan diminta untuk mencoba mengerjakan. Oke, dari beberapa nomor yang tadi diajukan untuk dibahas, Ibu akan membahas dua nomor, yaitu nomor 17 dan nomor 27. Nomor 17, ini sepertinya ada sedikit typo ya di pilihan gandanya. Namun, enggak deh, kita cek dulu bareng-bareng ya. Nah, nomor 17 ini, jika kalian ingat, ini tentang limit menuju tahingga. Untuk limit menuju tahingga ini dan bentuknya irasional, ada 3 rumus. Jadi kalau ada limit X mendekati tahingga, kemudian di sininya ada bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurangi PX kuadrat tambah QX tambah R, maka di sini akan terdapat 3 rumus. Rumusnya adalah yang pertama, jika A lebih besar dari P, maka jawabannya adalah positif tahingga. Yang kedua, jika A sama dengan P, maka rumus limitnya adalah B min Q per 2A. Kemudian yang C, jika A kurang dari P, maka rumus limitnya, nanti hasilnya negatif tahingga. Sekarang kalau lihat soal di sini yang tertera, bentuknya belum mirip persamaan kuadrat ya dalamnya. Masih persamaan linear. Berarti langkah pertama kita harus mengubah dulu bentuk ini ke bentuk kuadrat. Bagaimana caranya? Tentu saja bisa dikali-kalikan. Limit, Ibu tulis lagi, X mendekati tahingga dari 2X tambah 3 min 2X min 5 gitu ya, dikali 2X min 3. Diakarin juga ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kan sebenarnya bisa dikali-kalikan ke dalam. Jadi nanti ini dikali ini, terus yang ini dikali ini, gitu kan? Nah, berarti jadi berapa nih? Limit X mendekati tahingga, 2X dikali 2X berapa? Oke, berarti kan ini ya, akar dari 2X tambah 3 dikali akar
dari 2x min 3. Jadi dikali-kalikan. Akar kali akar sama dengan akar dari yang dalamnya dikalikan. 2x kali 2x berapa? Oke, 4x kuadrat, 2x dikali min 3, min 6x, 3 dikali 2x plus 6x, kemudian selanjutnya 3 dikali min 3, min 9. Oke, dikurangi ya, berarti ini kan nanti ini dikali ini. Karena tandanya negatif, berarti pasti ini dikurangi. Akar dari berapa tuh? 2x kali 2x berapa? 4x kuadrat. 2x dikali min 3, min 6x, min 10x ditambah 10. Oke, nah sekarang kita lebih sederhanakan lagi ya. Limit x mendekati tak hingga dari 4x kuadrat, 6x, min 6x tambah 6x, 0 kan, habis ya, berarti yang ini habis, berarti ini tinggal dikurangi 9. Dikurangi akar dari 4x kuadrat, min 6x, min 10x, jadi berapa? Min 16x ditambah 10. Nah, dari sini sekarang kita cek ke persamaan yang ada di, yang ada di sini ya, yang ada di rumus. Menurut kalian, ini masuknya ke yang mana? Kita tentukan dulu A, B, C, dan PQR-nya kalau begitu, biar gampang ya. Ini berarti A, ini A-nya, B-nya itu kan nggak ada ya, B itu kan yang ada X-nya. Berarti B-nya itu 0, ini C. Kemudian ini A, ini, maaf, PQR ya kalau selanjutnya. Berarti gimana? P, terus Q, terus R. Oke. Nah, berarti maaf, ini min 5 kali min 3 berapa ya? Harusnya min 15 ya. Kenapa itu tadi plus 10 ya? Oke, kita ganti ya. Ini agak susah ya kursornya. Min 15, min 15. Tapi nanti untuk C sama R itu nggak ngaruh, jadi nggak perlu dihiraukan, nggak apa-apa. Nah, sekarang A-nya berapa? 4 kan? P-nya juga 4. Berarti ini masuk ke yang mana? A, B, atau C? Ya, betul. Masuk ke yang B. Jadi A-nya sama dengan P. Jadi A-nya sama dengan 4. P-nya sama dengan 4. Sehingga berarti kita pakai rumus yang kedua untuk mencari nilai dari limit ini kan. Berarti rumusnya B min Q per 2A. Sekarang kita cek B-nya berapa. Oke, B-nya tidak ada, berarti 0. Min 16, jadi plus 16 per 2 dikali A-nya berapa? 4. Berarti jadi 16 dibagi 2 kali 4 berapa? 8. 16 bagi 8 hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah D ya. Sebentar, ini kenapa kuncinya E ya? Atau ada langkah-langkah kita yang belum tepat? Oke, Ibu cek dulu ya, sebentar. Oke, Ibu sudah mendapatkan rumusannya. Ternyata ada sedikit kekeliruan di rumusnya ya. Nah, di sini itu bukan 2A, tapi 2 akar A. Sehingga kita ganti. Berarti di sini kan jadi 2 akar A ya. Nah, berarti di sini 2 akar A. Berarti di sini 2 kali akar 4. 2 kali akar 4 itu berarti 2 kali akar 4, 2 ya. Berarti 16 dibagi, kita tulis lagi, 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan berapa? Jawabannya adalah 4. Jadi betul ya jawabannya E. Semoga kalian paham. Oke, sekarang itu untuk nomor 17. Sekarang kita akan cek nomor 17. Silahkan boleh di screenshot atau boleh dipahami dulu apa jawabannya ya. Oke, Ibu mau hapus layar yang di sini. Kita lanjut ke nomor 27. Untuk nomor 27, ini tentang dimensi 3 ya, kalau tidak salah Ibu sudah cek. Nah, oke, kita bahas bersama-sama
Soalnya adalah diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Oke, kita punya informasi bahwa panjang rusuknya 12 cm. Kemudian jarak dari titik C ke diagonal sisi AH adalah, nah ini 12. AH-nya udah dibantu digambar. Kita cek dari C ke AH. Berarti kan ada garis ya. Ada garis dari C ke AH. Nah, biasanya di sini kebentuk 90 derajat. Kemudian kita tinggal pakai garis bantuan ya, yang ini aja nih. Nah, oke. Ibu mau apa namanya? Mau pakai huruf bantuan ini O. Berarti kan kalau misalnya kita ubah ini di sini C di atas, di sini O, di sini A ya. Nah, sekarang kita harus cari tahu karena jarak dari C ke AH, berarti kita harus cari CO ya, yang ini yang dicari. Jadi, yang dimaksud jarak dari C ke AH ini adalah yang ini, atau kita tulis X. Nah, sekarang kita cek dulu AC. AC berapa? Sepertinya sudah tahu. AC itu kan diagonal sisi. Diagonal sisi itu berapa? 12 akar 2. Kemudian OA. OA itu diagonal apa? Oke. OA itu diagonal sisi dibagi 2. Berarti berapa? 12 akar 2 dibagi 2 berapa? 6 akar 2. Nah, sekarang berarti kita tinggal mencari X. Mencari X tinggal dikuadratkan pakai rumus Pitagoras. 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Berarti jadi berapa? 144 dikali 2 berapa? 288 dikurangi 6 pangkat 2, 36. 36 dikali 2 berapa? 72. Oke, 288 dikurangi 72. Berapa? Iya betul. Berapa? 216. Ini X kuadrat ya, maaf. Maka X itu berarti kan sebenarnya akar dari 216. Oke. Ada yang tahu akar dari 216 itu bisa kita ubah berapa kali berapa? Coba dicek. Oke. 216 bisa kita ganti menjadi, sebentar ya, Bu, ini kursornya, oke. 36 kali 6. Berarti kalau dikeluarin jadi 6 akar 6. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, paham sampai sini? Ada satu soal lagi yang ingin Ibu bahas ke kalian, karena nanti tetap ada di ujian sekolah, dan sepertinya barangkali ada beberapa yang lupa ya. Ibu harap kalian juga belajar mandiri selain Ibu berikan penjelasannya di sini. Ibu mau hapus dulu soalnya ini. Oke, kita ke atas coba ya. Kita ke atas. Kita coba cek contoh soal yang tentang program linear. Nah, yang ini nih. Yang program linear. Minimal yang ininya dua aja, paham. Di sini kan sebuah perusahaan produksi dua jenis barang, yaitu jenis barang A dan jenis barang B. Untuk memproduksi barang jenis A, dibutuhkan bla bla bla, barang B dibutuhkan bla bla bla. Nah, biasanya kan suka diminta untuk menentukan variabel X dan variabel Y-nya dulu ya. Nah, kalau Ibu tuh biar gampang ngecek aja yang tersedianya apa. Sekarang gini, Ibu tuh kan ini ada 6 jam untuk memproduksi barang jenis A. Barang jenis A itu ada apa nih? Di sini 1, di sini 2. 6 jam mesin, ini mesin 1, ini mesin 2 ya. Untuk memproduksi barang jenis A, dibutuhkan 6 jam pengerjaan oleh mesin 1 dan 4 jam oleh mesin 2. Kalau barang B, berapa katanya? 4 jam oleh mesin 1, 8 jam oleh mesin 2. Setiap hari kedua mesin hanya mampu bekerja tidak lebih dari 18 jam. Nah, berarti yang ini itu kapasitasnya hanya 18 jam, yang ini juga 18 jam. Si mesin 1 kapasitasnya 18 jam, mesin 2 kapasitasnya 18 jam. Nah, biasanya pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa gimana nih?
bentuk matematikanya. Oke, kalau maksimal 18 jam ya. Si mesin 1 hanya bertahan 18 jam. Kita misalkan si A ini sama dengan X, B ini Y kan. Berarti kalau gitu jadi 6X tambah 4Y. Kalau maksimal 18 jam, berarti harus kurang dari atau sama dengan 18. Berarti kurang dari sama dengan 18. Yang kedua, yang ini yang mesin 2 itu X-nya itu 4, Y-nya 8. Jadi 4X tambah 8Y kurang dari sama dengan 18 juga. Oke, kalau jawaban ini ada, sebentar ya, Ibu cek dulu. 3X tambah 4Y. Oke, nah kan kita udah punya, kita udah punya bentuk yang kayak di pinggir itu kan. Nah, kalau di program linear itu bentuknya harus disederhanakan. Berarti ini kita sederhanakan jadi berapa? Kita bagi 2 semuanya. Jadi 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 9. Kemudian di bawahnya 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 9. Sehingga jawaban yang betul adalah yang B. Nanti harap lebih teliti ya. Nah, barangkali itu sebenarnya yang Ibu akan sampaikan untuk pembahasan soalnya. Untuk soal-soal yang lain, Ibu harap kalian coba membuka-buka lagi buku-buku kelas 10, kelas 11, atau barangkali kan selama ini suka belajar untuk UTBK. Pasti Ibu yakin sering banget dapat soal-soal yang seperti ini. Kemudian, soal-soal dari yang kemarin itu sebenarnya membantu gambaran nanti soal ujian sekolah seperti apa, meskipun tidak secara keseluruhan pada akhirnya. Oke, nah sekarang Ibu akan memberikan atau memberikan gambaran kisi-kisinya itu besok hari Senin ya. Iya betul besok ya. Nah hari Senin atau besok itu matematika di jam kedua setelah bahasa Indonesia. Waktunya itu adalah 120 menit dengan soal 35 PG. Jadi untuk matematika 35 PG ini matematika wajib ya. Matematika minat juga sama sebenarnya. Matematika wajib itu matematika wajib 35 PG 120 menit. Nah, silahkan kalian boleh baca dari nomor 1 sampai nomor 35 tentang apa aja, sehingga nanti bisa dipersiapkan. Ibu bacakan ya, atau boleh di screenshot. Yang pertama bilangan berpangkat, yang kedua grafik fungsi kuadrat, yang ketiga sistem persamaan dua variabel, yang keempat persamaan kuadrat, kemudian program linear, grafik program linear, komposisi fungsi, nilai komposisi fungsi, fungsi inverse, dan penjumlahan matriks. Dari nomor 1 sampai nomor 10 ada di contoh soal yang Ibu berikan kemarin. Kemudian determinan matriks, turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi aljabar, aplikasi turunan fungsi aljabar, limit fungsi aljabar, limit tahingga yang tadi kita bahas, limit tahingga juga, integral aljabar berpangkat, dan integral parsial. Ini soal-soal integral jangan lupa dibuka lagi. Kemudian nilai integral biasa, berarti mengintegralkan dulu terus ada nilainya. Kemudian barisan geometri, barisan aritmatika. Ini statistika, ada 4 soal. Kalian boleh buka-buka lagi bukunya, ini masih hangat, kemarin kita bahas. Banyak barangkali ada tentang modus, kuartil. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan ya statistika. Dimensi 3 ada 2 soal, kemudian ada peluang, ada aturan pencacahan, ini yang kelas 12 kemarin ya. Kemudian ada fungsi rasional, ada juga contohnya. Dan yang terakhir sistem persamaan linear 3 variabel, yang ada A-nya sama dengan berapa, B-nya sama dengan berapa, C-nya sama dengan berapa. Oke, barangkali itu untuk kisi-kisi matematika wajib. Selamat untuk besok ujian sekolah. Semoga berhasil ya. Dan Ibu harap apa yang selama ini dipelajari selama di sekolah matematika dapat kalian pahami dan dapat kalian ambil hikmahnya. Ibu mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan. Kita belum sempat bertemu ya di kemarin pertemuan terakhir karena qadarullah Ibu ada rapat harus menggantikan
kongres gitu, mewakili sekolah. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.